Dalam konteks grammar bahasa Arab, terkait dengan tesis Kiai Haji Manudin, menurut Gus Baha sebagai berikut. Soal penguasaan gramatika bahasa Arab, ini pendapat Gus Baha sebagai seorang yang mendalami Al-Quran. Gus Baha belajar Alfiyah di pesantren KH Maimun Zubair Sarang. Ia memiliki jalur sanad Alfiyah ke Kiai Karim Lirboyo dan Kiai Haji Jazuli Ploso. Ulama-ulama Indonesia juga mempelajari kitab Alfiyah agar memahami Al-Quran secara benar. Ulama seperti Syekh Kona Kolil, Mbah Soleh Darat, Kiai Karim Lirboyo dikenal sangat menguasai Alfiyah. Kemudian ada istilah Alfiyah Kiai Haji Jazuli. Alfiyah Ibnu Malik merupakan buku syair berirama tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13, berisi dasar-dasar memahami bahasa Arab. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Risalah Al-Sunnah berpendapat bahwa mempelajari nahwu berhukum bid'ah wajibah saya sarasanat Alfiyah dari guru selain Kiai Karim, yaitu Kiai Jazuli Ploso. Begitu pendapat Gus Baha. Lalu apa kaitannya dengan tesis Kiai Haji Manudin? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih kita ada pembahasan mengenai tesis Kiai Haji Manudin. Mohon maaf sekali. Kenapa? Karena kemungkinan ada dari beberapa netizen ini yang kurang paham atau kurang mengerti sebetulnya inti dari tesis Kiai Haji Manudin ini seperti apa sih? Nah, kita coba nanti untuk membahas ada 3 hal aja yang penting dalam tesis Kiai Haji Manudin ini. Dan meskipun sudah banyak para konten kreator yang membahas, yang diklaim juga sebagai antitesis Kiai Haji Manudin, coba dari ulasan 3 hal ini, apakah antitesis yang mereka ajukan ini, apakah benar-benar relevan dengan tesis Kiai Haji Manudin, atau hanya sekedar gimmick-gimmick, atau framing, atau opini yang mengiring, yang mematahkan tesis Kiai Haji Manudin ini, sehingga tesis hanya sebuah kebencian. Tesis dipandang hanya sebuah propaganda. Tesis hanya dipandang sebagai adu domba. Mari kita bahas 3 hal isi dari tesis Kiai Haji Manudin. Ini penjelasannya. Pembahasan yang pertama, tesis Kiai Haji Manudin. Metodologi penelitian Kiai Haji Manudin terkait nasab Habib. Ini adalah tentang kajian pustaka. Pustaka yang ditelaah adalah menggunakan redaksi bahasa Arab. Dan untuk bisa memahami, hanya yang sudah menguasai ilmu grammar bahasa Arab. Ya, saya ulangi ya. Untuk bisa memahaminya, memahami tesis Kiai Haji Mat ini, hanya yang sudah menguasai ilmu grammar bahasa Arab. Dan itu pun dibatasi ada 4 hal yang wajib digarisbawahi terkait ilmu grammar bahasa Arab ini. Yang pertama, itu tentang Nahu Sorof. Yang kedua, Balakoh. Setidaknya harus hafal Alfiyah. Yang ketiga, Jawarihul Maknum. Ukhudul Juman. Yang keempat, paham betul ilmu mantik dan ilmu tarik. Ini pembahasan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tesis Kiai Haji Mat bukan hanya satu kitab saja sebagai rujukan atau sebagai empiris, tapi semua kitab tarik nasab yang ada. Artinya
teori yang beliau tetapkan ini berdasarkan data-data dari pustaka tersebut, tidak sembarangan dan jelas sumbernya. Ini bukan tuduhan, ini bukan halusinasi, atau bahkan niat kebencian. Tesis ini dilakukan atau penelitian ini dilakukan. Data-data kitab pustaka yang otentik itu sudah Kiai Haji Mat baca seluruhnya, lalu dikomparasikan, lalu dicocokkan, dan disesuaikan. Lalu muncullah sebuah konklusi nasab Ubaidillah yang terputus kepada Ali bin Isa. Nah, mengenai kitab Tarik ini juga ada penjelasannya. Artinya, kitab Tarik dalam konteks sejarah, ini apa yang dimaksud? Kitab Tarik Islam adalah sebuah genre sastra yang meliputi sejumlah besar tulisan sejarah tentang perkembangan agama Islam. Nah, kitab-kitab tarik yang dirujuk ini sebagai daftar pustaka ini banyak sekali. Namun ini hanya kita tampilkan cuma 10 saja. Nah, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Tarik Ar-Rusul wa Al-Muluk. Ini sejarah Rasul-Rasul dan Raja-Raja oleh Al-Tabari. Yang kedua, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, awal dan akhir oleh Ibnu Katsir. Yang ketiga, Tarik al-Islam, itu sejarah Islam oleh Al-Dahabi. Kemudian yang keempat, Tarik al-Khulafa, sejarah para khalifah oleh Al-Suyuti. Langsung semua sekitar 10 kitab Tarik sebagai rujukannya. Bisa kita baca sendiri di sini. Nah, kemudian ada lagi selain kitab Tarik Islam. Yang berikutnya adalah eh, kitab-kitab yang konteksnya itu masuk ke dalam nasab, yang membahas nasab Nabi Muhammad SAW. Ini juga banyak sekali kitab-kitab ini. Namun dari tim Awi Kertapati Channel hanya dicantumkan beberapa saja. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini soal biografi Nabi. Penulisnya adalah Ibnu Hisam. Kitab ini merupakan salah satu sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan dalam mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad SAW juga dibahas secara detail di dalamnya. Kemudian yang kedua, Al-Isabah fi Tamsi Al-Sababah. Al-Sabah maksudnya. Ini tentang ensiklopedia pembeda para sahabat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalawi. Al-Asqalani. Nah, kitab ini merupakan ensiklopedia tentang para sahabat Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Terus kita tarik sampai 5 hal atau 5 kitab yang terkait dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Dan bisa kita baca sendiri poin dari 1 sampai 5. Dan ini hanya beberapa saja, karena banyak sekali. Nah, poin yang terakhir. Poin pertama tadi mengenai kajian pustaka. Nah, pustakanya itu terkait dengan ilmu grammar bahasa Arab. Yang kedua tentang kitab, dibagi menjadi 2. Kitab sejarah Islam, kemudian kitab yang dimaksud adalah kitab tarik, dan kitab tarik ini ada beberapa. Nah, yang ketiga ini adalah ini satu harapan baik daripada Kiai Haji Manudin. Artinya kata-kata bijaklah dari beliau. Bukan
Atau jangan diartikan ini sebagai sebuah kesombongan ya. Ini kata-kata bijak beliau. Jika menyusun antitesis penelitian Kiai Haji Manudin, maka setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memahami dengan menyeluruh disiplin ilmu yang diperlukan, seperti nahwu shorof, balaghah, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, dan lain-lain. Yang kedua, mampu membaca literatur kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harokat, bisa memahaminya, dan juga mampu menerjemahkannya. Yang ketiga, yang terakhir, penelitian tandingan atau antitesis juga harus dengan objek yang sama, yaitu kajian pustaka.